Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hari ini aku mau bikin cinnamon rolls. Dengan resep ini rotinya tuh jadi bener-bener lembut dan empuk, walaupun tanpa telur, tanpa ulen, dan tanpa mixer. Bikinnya pun gampang banget. Langsung aja. Sesudah menyiapkan bahan, yang pertama kita lakukan adalah campur air hangat, ragi instan dan gula pasir, juga susu bubuknya. Aduk hingga gula larut. Pastikan airnya air hangat-hangat kuku, bukan air panas ya. Sesudah gulanya larut, bisa masukkan terigu protein tinggi yang bagus untuk roti. Sesudah menyatu, masukkan mentega atau pakai margarin pun bisa. Aduk rata pakai sendok aja sampai menyatu dengan baik, 1-2 menit. Nah, adonanku kok lengket, nggak apa-apa, memang begitu. Tutup di wadah kedap udara, karena ragi nggak suka sama udara. Diamkan dia mengembang, istirahat 30-45 menit. Kemudian aku udah siapin alas silikonnya ya. Nah, di sini bisa terlihat betapa adonan itu jadi bener-bener lembut. Silahkan ditabur tepung secukupnya, asal nggak berlebihan, it's okay. Nah, ini aku mau pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Dan tadi aku bilang ya, ditabur tepung secukupnya aja nggak apa-apa, dan mau dibentuk persegi panjang. Usahakan ketebalannya itu sama atau paling nggak mirip lah ya di semua bagian. Sesudah itu mau diisi toppingnya. Ini gula dan kayu manis bubuk diaduk rata. Kemudian adonannya itu dioles dengan mentega atau margarin di seluruh permukaannya. Terus ditabur sama gula kayu manis sampai semuanya itu tertutup dengan rata. Sesudah ini digulung perlahan. Usahakan gulungnya itu benar-benar padat ya, jadi perlahan aja, santai aja. Sesekali bila perlu tangan bisa dikasih tepung lagi sampai dia selesai semuanya. Perlahan aja, santai aja. Ini dicepetin videonya. Dan potongnya, karena aku potong pakai pisau, jangan langsung di silikonnya, ntar silikonnya robek. Jadi aku pakai talenan. Atur di loyang yang sudah dialasin dengan kertas baking. Diamkan adonan hingga mengembang. Tutup ya dengan serbet dapur aja sekitar 30-45 menit. Sesudah itu baru panaskan oven. Nah, ini untuk toppingnya aku udah siapin mentega yang udah dilelehin, campur dengan gula halus, tambahkan kental manis. Pertama pas diaduk dia seperti berminyak gitu, nggak apa-apa, aduk terus, dia akan jadinya licin seperti ini. Kalau ovennya udah panas, bisa dipanggang hingga matang. Kalau oven, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini ovenku, oven kecil seperti ini, api bawah dulu 20 menit. Sesudah itu baru api atas 5 menit saja. Hasilnya tuh cantik banget. Warnanya, empuknya, lembutnya, wanginya, semua dapat. Nah, panas-panas, keluarkan dari loyang dan lepas kertas bakingnya. Ketika masih panas, beri topping glaze-nya ini. Nanti ketika di suhu ruang, dia akan jadinya cantik banget, glossy kayak gitu di atas cinnamon roll-nya. Dan cinnamon roll ini paling enak dinikmati hangat-hangat atau di suhu ruang. Udah jadi, ini tuh praktis, ekonomis, simple banget, anti gagal, tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa telur. Hasilnya super lembut, super empuk, wangi, mantap. Apalagi, nah ini tadi ketika masih panas banget, aku taruh glaze di atasnya kan, toppingnya itu. Nah, ketika dia mulai di suhu ruang, dia akan mengeras ya. Jadi dia cantik menyatu. Yang ini nih udah mulai menyatu nih, kayak gini dia. Bukan menyatu, maksudnya udah mulai mengeras tuh. Jadinya cantik sekali. Aku mau tunjukin betapa super empuknya dia. Dan ini tuh bagus banget ya buat pemula, dan ini tuh ekonomis buat ibu-ibu seperti aku, bisa bikin jajanan tiap hari kita. Enaknya bikin roti sendiri itu kita menikmatinya ketika masih hangat. Lihat nih, tunjukin ya. Wow, betapa lembut sekali kan? Top. Wow. Ini tuh super lembut. Dapurku ini sumuk, dia nggak pakai AC, jadi mendiamkan adonan itu 30 menit dia langsung double size. Jadi tergantung suhu dapur kita.
Kalau suhunya agak sejuk, mungkin bisa cari tempat yang terhangat kayak gitu ya, supaya dia bisa mengembang dengan baik. Jadi kadang-kadang 30 menit kalau dapurnya sumuk, atau 30 sampai 45 menit lah. Resep ini harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Oh iya, ada oven yang dia mungkin agak lebih besar dari ovenku tuh ya. Ovenku ini nggak salah 35 liter ya Pak? 32 atau 35 liter lah. Itu mungkin ada yang lebih besar lagi atau mungkin segini, tapi dia panasnya stabil ya, bisa api atas bawah aja. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Cobalah baking lah, karena baking itu sangat menyenangkan dan banyak sekali pilihan resep-resep di Dapur Dina, dan sekarang Dapur Dina juga ada di TikTok. Makasih banyak teman-teman. Aku mau bikin kopi. Oh, aku mau tunjukin bawahnya dulu, yuk. Nah, ini bawahnya matang dengan baik, ya kan? Cantik warnanya.